Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang ingin kami bahas pada pertemuan kali ini adalah kesadaran rohani setelah baiat menembus dunia hingga akhirat bersama Guru Mursyid. Pernahkah kita bertanya, apakah kita benar-benar sadar saat hidup ini berjalan? Ataukah kita hanya berjalan seperti mimpi yang tak kita pahami? Dan lebih jauh lagi, apakah kita akan sadar ketika kita mati? Mayoritas manusia hidup tanpa sadar, mati pun tanpa bekal. Tapi ada segolongan hamba yang hidupnya sadar, matinya pun sadar, bahkan menembus alam akhirat dalam kesadaran penuh dan tetap bersama gurunya. Siapakah mereka? Hidup dalam kesadaran rohani, kita yang telah dibaiat oleh Mursyid Kamil, hidup bukan sekedar kesadaran hidup atau kesadaran biasa. Kita hidup dengan kesadaran rohani, melampaui gelombang bawah sadar dan sadar biasa. Kita berjalan dengan gelombang di atas sadar, yakni su'ur rohani yang terhubung langsung kepada Allah melalui wasilah Sang Guru Mursyid. Buta di dunia, buta di akhirat, orang yang tidak mengenal Guru Mursyid, tidak berbekal rohani, dan tidak mendapat syafaat rohani, maka meskipun hidup di dunia dengan akal dan mata lahiriah, hakikatnya mereka hidup dalam kebutaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 72 yang artinya, barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka di akhirat ia akan lebih buta dan lebih sesat jalannya. Mati dalam kesadaran bukan kehilangan, tapi sebaliknya, kita yang dibaiat oleh Mursyid Kamil mati dalam keadaan sadar, karena ruh telah disambungkan kepada jalur ilahiyah. Dalam tidur pun ruh kita sadar rohani, dalam mati pun kita masih bersama Mursyid kita. Mengalami barzah dan hisab dalam kesadaran, kita tidak hanya tahu tentang barzah, kita mengalaminya dalam kesadaran, bahkan merasakan kematian, penyaksian hisab amal, dan semua itu dalam kesadaran penuh dan dalam bimbingan Guru Mursyid. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 94 yang artinya, mintalah kematian jika kamu benar-benar orang yang mencintai akhirat. Dan tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Surat Al-Ankabut ayat 57. Perasaan, penglihatan, dan pemahaman ini bukan lagi dengan panca indera, tetapi dengan kesadaran rohani yang telah dihidupkan melalui baiat dan suluk. Bersama guru menembus langit akhirat, tidak hanya mati dalam sadar, kita pun melewati barzah, neraka, dan naik menembus lapisan langit akhirat, masih dalam sadar dan masih bersama Guru Mursyid. Sebab ruh kita telah dimasukkan dalam arus jalur para wali yang tak putus di dunia maupun di akhirat. Aneh, tapi nyata. Sadar kita mati secara lahir. Mati adalah putusnya akal dan panca indera. Tapi bagi ahli suluk, kematian bukanlah akhir dari kesadaran, melainkan awal dari kesadaran yang lebih tinggi. Disinilah makna mati sebelum mati atau mutu qabla an tamutu. Mati sebelum mati terwujud meninggalkan dunia sebelum ajal datang, agar ruh terlatih masuk ke dalam alam berikutnya dalam keadaan ma'rifat dan musyahadah. Nah, ini adalah bagaimana kita memang harus hidup yang selalu terbimbing dengan
guru mursyid dan pentingnya kita untuk mencari guru mursyid. Inilah jalan suluk, bukan sekedar ilmu, tapi rasa dan penyaksian. Bukan sekedar amal, tapi kesadaran dan penyambungan ruh. Bersama mursyid yang hak, ruh kita disambungkan kepada cahaya kenabian. Dan dari sanalah kita menyaksikan kematian dengan sadar, melewati barzah dengan bimbingan, dan naik menuju ke hadirat Allah dalam keadaan tetap bersama guru kita. Nah, ini Mbah Munajat, apa yang saya sampaikan mungkin lebih akan afdol atau akan lebih memberikan pencerahan ketika akan lebih dibahas lebih mendalam, Mbah Munajat. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Ini sebenarnya bahasan juga tingkat tinggi dan punya kedalaman yang luar biasa, sehingga saya sepertinya tidak mampu lagi punya mengeksplorasi. Mungkin ada baiknya saya melihat dari sisi yang berbeda saja, karena itu adalah sudah merupakan metodologi dalam praktek Thariqah, yaitu Thariqah arwah atau Thariqah Qadim dalam Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Politik Nusantara. Mungkin secara umum dapat dipahami bahwa manusia hidup dalam 3 kesadaran, yaitu di bawah sadar, sadar, dan di atas sadar. Manusia pada umumnya itu hidup di bawah kesadaran, terutama orang yang beragama atau mengikuti aliran kepercayaan, tetapi rohaninya belum hidup, sehingga ia lebih banyak tersugesti jiwanya. Itu prinsipnya hidup di bawah sadar. Jadi ketika kita beragama tetapi rohani kita tidak hidup, maka sesungguhnya kita berada di alam bawah sadar, di bawah alam rasionalitas. Silahkan dicerdas sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian jenis kesadaran kedua adalah kesadaran rasional atau alam sadar yang didasarkan kepada cara berpikir yang logis dan rasional, mengikuti kaidah-kaidah rasional dan logis. Prinsipnya adalah seperti itu, dan mengikuti hukum kausalitas sebagaimana sunatullah. Dan ini banyak dihuni oleh para ilmuwan atau minimal orang yang mampu berpikir secara logis. Karena faktanya Bunyai, sekelas Albert Einstein saja yang punya kecerdasan luar biasa, dia hanya menggunakan rasionalitasnya itu 14%. Apalagi manusia biasa seperti kita, jadi dapat dipastikan ya maksimal 10%. Jadi kita 90% di bawah sadar. Jadi respon manusia yang sifatnya otomatis itu biasanya dia mengambil dari alam bawah sadar kita. Refleks kita ya Mbah Mun. Refleks kita, dia mengambil dari algoritma yang ada di dalam diri kita. Jadi misalnya kita ketemu seseorang yang sudah kita benci, walaupun dia niatnya mau membawa uang atau membawa berita gembira, kita sudah underestimate, karena algoritma dalam diri kita itu sudah menilai terlebih dahulu. Dan orang pada tataran kesadaran rasional pun tidaklah banyak. Ini banyak dihuni oleh ilmuwan. Nah, tadi yang disampaikan oleh dunia adalah kesadaran di atas sadar, yaitu seorang yang ruhaniahnya sudah diaktifasi. Jadi diri ini atau jiwa ini kan merupakan hasil dari interaksi antara naluriah, akal rasional, emosional, dan ruhani. Ketika ruhani menjadi panglima dalam diri kita, itulah sesungguhnya kesadaran di atas rasional, kesadaran di atas sadar, dan itu merupakan kesadaran yang terbimbing. Ketika persambungan itu atau aktivasi itu dilakukan oleh seorang mursyid yang kamil, oleh seorang mursyid yang mempersambungkan Tuhan kita ke dalam sistem wasilah,
Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi saya tidak akan mengulas terlalu panjang lebar karena bunyinya sebenarnya sudah mengeksplorasi secara lengkap gitu. Saya kira demikian semuanya. Baik, Bang Munajat, yang terpenting adalah tadi disampaikan bahwa kita harus wasilah seperti yang lalu kita sampaikan ya. Kita harus mencari wasilah seperti dalam surat Al-Maidah ayat 35. Dan ketemu guru mursyid yang kamil mukamil, karena guru mursyidlah itu yang akan membimbing kita menuju jalan suluk. Jadi bukan sekedar ilmu tapi rasa dan penyaksian ya, bukan sekedar amal tapi kesadaran dan penyambungan ruh. Nah, bersama mursyid yang hak, ruh kita disambung kepada cahaya kenabian, dan dari sanalah kita menyaksikan kematian dengan sadar, melewati barzah dengan bimbingannya, dan naik menuju kehadirat Allah dalam keadaan tetap bersama guru kita. Nah, di dalam firman Allah pun disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 69, dan orang-orang yang mengikuti jalanku pasti akan aku kumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, para shodikin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman perjalanan. Nah, demikian, maka berbahagialah karena jalan ini bukan hanya membawa kita selamat dari dunia, tapi juga sadar, selamat dan bersambung sampai dengan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.